Halo, kita akan masuk ke materi baru untuk fisika kelas 10 SMA. Judul babnya adalah momentum dan impuls. Oke, ini contoh kasus, misalkan setelah jadi kecelakaan, misalkan yang melibatkan mobil yang mengerem, namun ternyata menabrak sesuatu. Ternyata dari panjang tanda skid mark atau bekas tanda slip, jadi mobil mengerem tapi tidak berhenti ya, karena melaju cepat. Ternyata dari panjang bekas tanda slip itu dapat diukur kecepatan mobil sebelum kecelakaan dengan prinsip momentum dan impuls. Bagaimana caranya? Oke. Di materi dinamika partikel, kita sudah belajar cara menentukan percepatan benda memakai hukum Newton kedua. Nah, itu kan bentuknya simpel banget ya. F-nya selalu konstan. Karena F konstan berarti percepatan konstan. Berarti kecepatan benda setiap waktu dapat kita tentukan dengan mudah. Tapi untuk kasus yang lebih real, besarnya gaya-gaya itu tidak mudah untuk diukur, ya kan? Nah, oleh karena itu, ada metode lain daripada memakai hukum Newton. Kita dapat menggunakan prinsip kekekalan energi, yang metode yang memungkinkan kita untuk menarik kesimpulan tentang gerak tanpa mengetahui detail perubahan gaya yang bekerja pada benda. Oke. Selain hukum kekekalan energi, ada lagi hukum kekekalan momentum. Prinsip hukum kekekalan itu adalah perangkat yang ampuh, karena apabila suatu besaran itu tidak berubah jumlahnya, keadaan awal dan akhirnya, maka kita dapat mengassign suatu keadaan awal sebelum kejadian dan mengassign kejadian sesudahnya, sehingga kita dapat menarik kesimpulan dari suatu interaksi dua benda tanpa harus tahu semua detail-detail mikro yang terjadi. Oke. Istilah momentum di fisika ini sering kita pakai dalam event-event lain, misalnya di olahraga, di berita. Misalkan tim tuan rumah sudah menang 5 kali berturut-turut, momentum ada di pihak mereka. Nah, artinya itu sesuatu yang memiliki momentum itu sedang bergerak dengan cepat, dengan memiliki massa, sukar untuk dihentikan. Mereka terus maju, menang berturut-turut. Misalkan ada seorang pemain rugby atau American football berlari dengan badannya yang besar, membawa bola ke garis belakang. Nah, dikatakan bahwa pemain tersebut memiliki momentum sehingga sukar untuk dihentikan. Nah, penggunaan istilah momentum ini sudah sangat dekat artinya dengan makna momentum di fisika. Namun untuk di fisika kita ingin definisi yang dapat diukur. Nah, misalkan ilustrasi lain, ada dua pesawat antariksa bertumbukan. Pesawat satu jauh lebih besar daripada pesawat dua. Nah, kita lihat bahwa ketika kedua pesawat bertumbukan, maka akan terjadi gaya kontak F12 yang bekerja pada pesawat 1 dan F21 yang bekerja pada pesawat 2 yang besarnya pasti sama, karena prinsip aksi reaksi hukum ketiga Newton. Akan tetapi, karena pesawat 2 lebih ringan, berarti gaya yang sama tersebut karena masanya lebih kecil akan memberikan percepatan yang lebih besar daripada gaya yang sama yang bekerja pada pesawat 1. Jadi untuk massa benda yang lebih kecil, setelah tumbukan, kecepatannya atau percepatannya akan lebih besar daripada benda yang lebih berat. Oke, ini definisi kuantitatif dari momentum linear. P, ini simbol dari momentum, sama dengan M dikali V. P adalah momentum, satuannya kilogram meter per sekon. M itu massa, satuannya kilogram. V, kecepatan, satuannya meter per sekon. Jadi, apabila ada orang awam bertanya, apa sih arti momentum di fisika? Kita dapat menjawabnya dengan simpel. Momentum adalah kuantitas gerak dari benda yang bergerak. Jadi kita mengambil perkalian bukan hanya kecepatan, namun massa benda yang bergerak. Bayangkan apabila ada sesuatu ditabrak, ada tembok ditabrak oleh, misalkan oleh sepeda, oleh motor misalkan, dengan kecepatan misalkan 10 meter per sekon. Dengan bandingkan tembok yang sama ditabrak oleh mobil truk, tentu momentumnya akan lebih besar, damage-nya akan lebih besar yang dikerjakan oleh mobil truk tersebut untuk kecepatan yang sama, karena massa mobil truk itu jauh lebih besar daripada massa sepeda motor. Oke. Kita dapat menurunkan rumus untuk
mendapatkan rumus yang baru ini, delta V sama dengan A kali delta T. A itu adalah F dibagi M. Kita bisa pindahkan M-nya ke ruas kiri, kita peroleh bentuk M kali delta V sama dengan F kali delta T. M kali delta V adalah definisi dari perubahan momentum, F kali delta T adalah definisi dari impuls. Jadi, kesimpulannya, perubahan momentum sama dengan besar dari impuls. Kita lihat situasi lain. Ada seorang stuntman, dia melompat dari atas gedung, kemudian di bawahnya sudah disiapkan suatu bantalan udara yang menahan laju jatuhnya. Bantalan udara tersebut dapat mengurangi risiko cedera dari stuntman dengan dua cara. Pertama, bantalan mengurangi momentum orang secara bertahap, sehingga gaya yang bekerja pada badan akan jauh lebih kecil. Yang kedua, gaya tersebut disebar ke permukaan yang lebih luas, sehingga risiko cedera serius berkurang. Oke. Untuk tafsiran rumusnya, delta P atau perubahan momentum akan selalu sama yang dialami oleh si stuntman dari kecepatan sekian sampai kecepatan 0. Namun apabila delta T-nya ditambah, untuk perubahan momentum yang sama, otomatis gayanya akan berkurang, sehingga dapat ditahan oleh si badan stuntman agar tidak menimbulkan cedera yang serius. Contoh lain, aplikasinya untuk impuls itu misalkan dalam desain mobil modern. Kita lihat bagian depan dan belakang mobil itu terbuat dari bahan logam yang dapat menahan impact ya. Jadi logam tersebut bagian depan dan belakang mobil akan berubah bentuk apabila mengalami tumbukan, sehingga dapat menyerap sebagian energi atau sebagian gaya dari tumbukan tersebut dalam selang waktu tertentu. Kemudian untuk keamanan bagi penumpang depan, ada sistem airbag. Airbag itu adalah apabila terjadi perubahan kecepatan dari kecepatan tinggi menjadi kecepatan 0 dalam selang waktu yang begitu cepat, otomatis sensor akan mendeteksi perubahan kecepatan tersebut dan akan mendeploy airbag yang berisi bantalan udara seperti halnya bantalan udara pada stuntman tadi untuk menahan laju penumpang. Penumpang juga dapat dijaga agar tidak berubah posisi kedudukannya dengan memakai seat belt. Oke. Jadi seluruh desain dari mobil modern ini diutamakan untuk keselamatan pengemudi dan penumpang agar mereka apabila mengalami kecelakaan pun dapat tidak mengalami cedera yang serius. Aplikasi lainnya misalkan kita bermain lempar tangkap di luar rumah di halaman. Nah, kita bukan memakai bola, tapi kita memakai telur mentah atau kita memakai balon air. Otomatis ketika kita menangkap objek telur mentah atau balon air, kita akan otomatis tangan kita sesaat akan menangkap akan sedikit mundur untuk memberikan waktu tambahan agar gaya impact yang bekerja pada benda tersebut tidak terlalu besar. Nah, apabila kita lupa, kita menangkap telur mentah atau balon air seperti halnya kita menangkap bola, otomatis telur tersebut akan pecah karena gayanya tak akan terlalu besar. Oke. Untuk soal-soal tipe hukum kekalahan momentum biasanya terjadi secara linear seperti ini. Ada dua benda M1 dan M2 bergerak berlawanan arah, misalkan M1 bergerak ke kanan, M2 bergerak ke kiri. Kemudian mereka akan bertumbukan dan otomatis mereka akan berbalik arah masing-masing. Perjanjiannya adalah, kita lihat ini kecepatan awal ini kita berikan simbol V1, I itu initial, V2 initial. Untuk setelah tumbukan kita pakai simbol V1 final dan V2 final. Jadi setelah tumbukan. Oke. Untuk setiap tumbukan akan berlaku hukum kekekalan momentum. Jadi momentum benda awal sama dengan momentum benda akhir. Oke. Aplikasi hukum kekekalan momentum, misalkan kickback dari sebuah senapan. Mula-mula senapan dan peluru itu menyatu dan momentumnya 0. Ketika senapan ditembakkan, maka peluru akan keluar dari senapan dengan momentum tertentu. Otomatis, agar momentum total dari sistem 0, maka senapan akan mendapatkan momentum negatif, yang berarti berlawanan arah dari arah gerak peluru. Berarti akan
menendang atau menghentak ke belakang ke bahu dari penembak. Namun, karena massa senapan jauh lebih berat daripada massa peluru, maka kecepatan hentak senapan ke belakang tidak akan secepat kecepatan peluru yang ditembakkan. Ada lagi teknik balistokardiografi, yaitu teknik diagnosa yang mengukur hentak balik badan manusia yang disebabkan pemampaan jantung. Ini prinsipnya sama seperti senapan dan peluru. Jadi jantung dan tubuh manusia adalah suatu sistem yang mula-mula momentumnya nol. Ketika jantung berdetak karena memompa darah ke seluruh tubuh, maka akan ada momentum yang berlawanan arah yang bekerja pada badan. Momentum tersebut dapat diukur dengan balistokardiografi. Prinsip lain dari hukum kekekalan momentum adalah pada mesin jet atau roket atau dan sayap pesawat. Prinsip jet ini dapat kita temukan di binatang, misalkan di gurita. Gurita dapat menyedot air bertekanan tinggi dan menyemprotkannya ke belakang sehingga gurita tersebut dapat melaju dan kecepatan cepat 10 meter per sekon dalam waktu singkat. Oke, ada dua jenis tumbukan kedua benda. Tumbukan dapat bersifat elastik sempurna, ada 3 jenis. Bisa bersifat tidak elastik sama sekali, atau elastik sebagian. Apakah perbedaannya? Untuk tumbukan elastik sempurna ada 2 prasyaratnya. Prasyarat yang pertama adalah terjadi atau berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Jadi energi kinetik awal dari suatu kedua benda akan sama dengan jumlah energi kinetik dari akhir dari kedua benda tersebut. Hubungan tersebut dapat kita nyatakan dengan suatu koefisien yang disebut dengan koefisien restitusi atau E. Rumusnya adalah E sama dengan negatif dari V aksen 2 minus V aksen 1 dibagi V2 minus V1. Untuk tumbukan elastik sempurna berlaku bahwa E-nya harus bernilai 1. Berikutnya, untuk tumbukan tidak elastik sama sekali, syaratnya adalah setelah bertumbukan, kedua benda akan menyatu menjadi satu, sehingga terjadi deformasi bentuk dari kedua benda. Syaratnya adalah kecepatan akhir benda V aksen 1 sama dengan V aksen 2. Juga, koefisien elastik, koefisien restitusinya adalah 0. Ada juga tipe di antara tumbukan elastik sempurna dan tumbukan elastik sebagian. Dan tumbukan tidak elastik sama sekali, disebutnya adalah tumbukan elastik sebagian. Untuk tumbukan elastik sebagian, terjadi kehilangan energi kinetik, sehingga nilai koefisien restitusi akan lebih kecil daripada 1. Oke. Berikut adalah kumpulan rumus untuk bab ini, untuk panduan kalian mengerjakan soal-soal. Pertama, P sama dengan M kali V. Jadi perubahan momentum sama dengan massa dikali perubahan kecepatan. Ternyata perubahan momentum itu juga sama dengan impuls atau F kali delta T. Kemudian berlaku untuk setiap tumbukan jenis apapun adalah hukum kekekalan momentum. Jadi jumlah momentum awal dari kedua benda akan sama dengan jumlah momentum akhir dari kedua benda setelah bertumbukan. Ada juga rumus koefisien restitusi atau E, yaitu sama dengan negatif V aksen 2 plus V aksen 1 per V2 min V1. Koefisien restitusi adalah suatu indikator untuk menunjukkan apakah suatu tumbukan itu bersifat lenting sempurna atau lenting sebagian atau tidak lenting sama sekali. Kemudian apabila suatu impuls diberikan dalam bentuk gaya yang tidak homogen, jadi diberikan suatu kurva F terhadap T, jadi F-nya disumbu Y dan T disumbu X, maka kita dapat menghitung impuls dengan menghitung luas daerah di bawah kurva V terhadap T. Oke, sekian dulu untuk video perkenalan materi momentum impuls. Terus subscribe dan pantengin terus channel School Horizon untuk dapat memperoleh latihan-latihan soal dan materi-materi fisika, kimia, dan matematika berikutnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.